Di sebuah desa, terdapat keluarga konglomerat yang mendapatkan suatu masalah karena beberapa belakangan ini rumahnya diganggu oleh makhluk halus tak kasat mata. Seorang kepala keluarga memanggil pendeta yang bisa mengusir makhluk halus bernama Yuan. Diketahui bahwa Yuan adalah pendeta ke-10 yang akan mengusir para hantu. Sedangkan 9 pendeta sebelumnya tidak mampu melakukannya karena tidak memiliki kemampuan yang cukup. Yuan mengganti pakaian dengan pakaian dinas yang biasa digunakan untuk melakukan pertempuran dengan hantu. Namun sebelumnya dia menyiapkan persiapan terlebih dahulu dengan ritual khusus supaya pengusirannya berhasil. Beberapa barang dilemparkan ke dalam rumah seperti kertas jimat dan 2 buah payung yang akan digunakan untuk menangkap hantu. Namun barang-barang tersebut terlempar kembali karena ternyata si hantu sangat murka sebab merasa terganggu dengan alasan rumah itu sudah menjadi kediamannya. Yuan mau tak mau masuk ke dalam untuk menghadapi musuhnya berbekal sebuah pedang di punggung dan sedikit beras. Beras itu dilemparkan ke sana kemari sampai akhirnya keluar 2 hantu kakak beradik yang langsung menyerang. Sang kakak bernama Tao sedangkan si adik bernama Bao. Mereka berdua berupaya semaksimal mungkin menghadapi Yuan dengan bekerja sama. Namun Yuan masih sanggup meladeni meski cukup kesulitan. Beberapa kali dia memberikan serangan, namun beberapa kali juga terkena serangan dari Tao dan Bao. Ada momen krusial ketika burung milik Yuan terkena serangan sumpit dari Bao. Yuan sangat marah dan meminta kepada kedua hantu kakak beradik untuk tidak terlalu serius dalam melakukan pertarungan. Rupa-rupanya mereka adalah komplotan dengan pemimpinnya yaitu Yuan. Sedangkan Tao dan Bao adalah hantu peliharaan. Mereka suka menggunakan cara itu untuk mendapatkan uang sebagai penunjang hidup. Seperti saat ini Bao yang disuruh Yuan untuk menakut-nakuti lalu mengambil uang milik pelanggan mereka. Sedangkan Yuan berpura-pura sedang menangkap Tao menggunakan kipas yang bisa mengurung hantu. Kemudian beralih menangkap Tao yang sudah dilumpuhkan dengan uang kertas sebesar 500 tael. Otomatis uang tersebut menjadi milik mereka. Setelah semua tertangkap, Yuan mempersilahkan si bapak dan keluarganya untuk menempati rumah tersebut dengan nyaman. Namun tiba-tiba beberapa orang terlempar keluar ketika sedang mencoba untuk masuk ke dalam. Artinya masih ada hantu yang menguasai rumah tersebut sehingga Yuan digiring masuk buat mengusirnya. Tak lama muncullah sosok penunggu hantu sebenarnya, yaitu seorang wanita cantik berpakaian serba putih. Alasan si wanita hantu mendiami tempat itu karena dulunya di atas tanah tersebut adalah makam keluarganya. Lalu muncullah semuanya, dari mulai ibu, ayah, anak, dan semua saudaranya. Mereka adalah keluarga hantu yang ingin makamnya kembali seperti semula. Di sini Yuan tidak bisa berbuat apa-apa karena takut menghadapi hantu sebanyak itu yang pasti memiliki kekuatan. Namun sialnya, dia melakukan kesalahan besar karena tidak sengaja membunyikan lonceng yang menjadi salah satu kelemahan hantu. Semua hantu langsung menyerangnya dengan sangat brutal secara serentak, yang membuat Yuan sangat kewalahan meski dibantu oleh Tao yang sudah dibebaskan dari perangkap. Hingga akhirnya mereka tidak berhasil lalu dilempar keluar oleh keluarga hantu dan diminta untuk jangan kembali lagi. Atas kekalahan tersebut, Yuan mengajak Tao untuk segera pergi dari sana karena sudah mendapatkan uang meski kerjaannya tidak beres. Rencananya, mereka ingin istirahat dulu di salah satu penginapan terdekat di daerah sana sembari makan malam. Namun anehnya, tidak ada satupun toko yang terlihat ada orangnya. Semuanya terlihat sepi seperti tidak ada penghidupan. Sampai akhirnya, Yuan memutuskan buat masuk ke dalam salah satu penginapan. Dan tiba-tiba ada seorang pria bernama Choi yang langsung mengenuskan pisau daging di lehernya karena diduga Yuan adalah bagian dari kelompok penyihir yang sering mengganggu desa mereka. Choi memaksa agar Yuan berkata jujur atau jika tidak ada puluhan orang yang sudah siap melakukan salam olahraga. Namun Yuan tidak bisa menjawab karena sedang dipiting lehernya bahkan sampai sulit untuk bernafas. Atas hal tersebut pisau daging mulai dilayangkan untuk menebas kepalanya. Tapi untungnya ada seorang guru besar bernama Guru Gao yang langsung menghadang dengan pedangnya. Rupa-rupanya Choi
Choi adalah murid dari Guru Gao, dan Guru Gao sendiri adalah seorang pendeta juga yang biasa mengusir hantu. Guru Gao mengetahui bahwa Yuan adalah seorang pendeta karena membawa peralatan magis di dalam tasnya. Tak lama datang seorang warga yang memberitahu bahwa kelompok penyihir sedang menuju desa mereka. Dalam hitungan jam mereka akan sampai di sini. Mendengar hal tersebut, Guru Gao menyuruh semua orang bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan berperang melawan kelompok penyihir. Kelompok yang dipimpin oleh Guru Gao sudah bersiap-siap menyambut kedatangan musuh dengan bersembunyi di balik kerumputan. Mereka berencana akan melakukan serangan ketika para penyihir sudah memasuki perangkap yang sudah dibuat. Tak lama, kelompok penyihir mulai mendekat dengan menunggangi kuda secara beriringan membentuk formasi yang solid. Ketika mereka memasuki area jebakan, Guru Gao menyuruh warga untuk menarik jebakan berupa pagar kayu tajam supaya musuhnya tidak bisa kemana-mana. Kemudian, pasukan Guru Gao keluar dari persembunyian untuk melakukan serangan langsung menggunakan senjata tajam sembari melempari obor api. Namun, kelompok penyihir tidak tinggal diam karena mereka melakukan counter attack dengan sebuah benda magis yang bisa meledak ketika mengenai tubuh. Meski begitu, kelompok Guru Gao masih berada di atas angin karena menang dari segi jumlah. Mereka berhasil menyudutkan para penyihir sampai turun dari kudanya karena terkena jebakan yang dilempar dari atas pohon. Kabar buruknya adalah bahwa para penyihir memiliki kekuatan kebal karena tidak ada satupun senjata tajam yang bisa melukainya. Mereka semua dibuat sangat kewalahan hingga ada beberapa warga yang harus tewas di tempat karena terkena tebasan. Tapi berbeda dengan pedang Guru Gao yang mampu menghabisi kelompok penyihir karena sudah diperkuat dengan mantra. Mantra itu adalah sebuah darah yang diolesi ke pedang, hingga Choi dan warga lainnya mencoba melakukannya. Siapa sangka bahwa cara itu berhasil sehingga mereka berhasil membunuh beberapa penyihir. Kini hanya tersisa ketua kelompok penyihir, seorang perempuan bernama Ying, dan kedua ajudannya bernama Fong dan Chun. Ying bisa menyembuhkan luka tebasan yang diterima oleh kedua ajudannya menggunakan belatung yang keluar dari mulutnya, dan bisa dibilang mereka sangatlah kuat karena mampu memberikan perlawanan kepada kelompok Guru Gao yang jumlahnya jauh lebih banyak. Namun Guru Gao bisa melakukan counter attack menggunakan air seni yang bisa mengalahkan kekuatan magis, hingga Ying sangat kewalahan lalu pergi dari sana meninggalkan kedua ajudannya. Di sini Guru Gao menyadari bahwa Ying pasti akan kembali dengan kekuatan yang jauh lebih besar untuk menyelamatkan kedua ajudannya yang saat ini tertangkap. Fong dan Chun dibawa ke markas untuk dijadikan tawanan perang dengan dijaga oleh mantra yang bisa menyegel kekuatan sihir. Sedangkan Guru Gao melihat ada dua orang berjubah hitam yang diduga sebagai penyihir yang ingin kabur dan langsung menghajarnya menggunakan sebuah bambu. Namun ternyata mereka adalah Choi dan temannya bernama Man yang memakai jubah milik Fong dan Chun sebagai bentuk kemenangan. Di sisi lain, Yuan memberikan seragam baru buat kedua hantu peliharaannya yaitu Tao dan Bao. Namun harus dibakar terlebih dahulu supaya bisa dipakai. Tao dan Bao hanya perlu menggoyangkan tubuhnya supaya baju barunya bisa dipakai. Lucunya, Bao menyetrika baju itu langsung di atas tubuh Tao tanpa merasakan panas sama sekali. Sedangkan Yuan bertemu dengan Guru Gao dan Choi di tangga yang akan merayakan suatu pesta, yaitu pesta ulang tahun Guru Gao yang kesekian tahun yang dirayakan cukup megah dengan dihadiri beberapa pendeta. Mereka semua mengucapkan selamat sembari menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Di sini Choi memberikan dua kado ulang tahun sebagai murid. Yang pertama hanyalah koin sebesar 1 sen dan yang kedua adalah kado yang sangat mempermalukan, yaitu sebuah mainan tinju yang langsung menghajar muka Guru Gao yang terlihat sangat murka. Guru Gao menyuruh Choi pergi dari sana karena telah bertindak konyol di hadapan para pendeta lainnya. Choi langsung marah kepada kedua temannya karena mereka lah yang sebenarnya membeli kado buat sang guru. Artinya dia sedang dikerjain. Yang apes adalah Yuan yang sedang makan malam bersama kedua hantu peliharaannya yaitu Tao dan Bao. Karena Choi melampiaskan kekesalannya dengan mengambil semua makanan mereka yang sedang dimakan. Tentu Tao tidak terima karena Yuan juga dimarahi habis-habisan sehingga dia bertekad akan membalas perbuatan itu. Tao mengerjai Choi beberapa kali dengan menarik kakinya sampai jatuh
di hadapan banyak orang. Mungkin rasa sakitnya tidak seberapa, tapi rasa malu dipermalukan di hadapan banyak orang sangatlah menyakitkan. Apalagi Choi dibuat mengelus-ngelus pantat kedua temannya yang membuat situasi semakin lucu karena para warga merasa terhibur sekaligus jijik. Tao dan Bao bekerja sama menjadikan Choi sebagai boneka sirkus yang bisa sulap dengan memakan sebuah sumpit bahkan tongkat yang ukurannya sangat panjang. Semua penonton dibuat terkesima dengan tindakan itu, sampai akhirnya ada satu momen gila karena Choi dibuat seolah-olah mengejar seorang wanita dengan maksud mesum. Untungnya ada guru Gao yang membuka mata batin lalu membantu Choi dengan mengajar kedua hantu dengan sangat brutal. Kemudian diambillah sebuah guci yang diperuntukkan untuk mengurung dan menangkap Tao. Namun Yuan berusaha mencegah karena Tao dan Bao adalah hantu peliharaannya sejak lama. Tapi sayangnya tidak berhasil karena kemampuan guru Gao jauh lebih hebat darinya. Guru Gao membawa Guci ke rumah untuk diperkuat dengan kertas mantra yang bisa mencegah Tao dan Bao kabur. Namun tiba-tiba terdengar suara anjing menggonggong yang menandakan ada suatu hal yang janggal, di mana Guru Gao menyadarinya, lalu menyuruh Choi cepat-cepat meletakkan Guci tersebut di kamar khusus penyimpanan hantu, lalu pergi dari sana. Di saat situasi sudah sepi, tiba-tiba datang Yuan yang berencana menyelamatkan Tao dan Bao dengan mengendap-endap secara perlahan, sampai akhirnya memasuki kamar, yang ternyata berisi banyak sekali guci berisi hantu. Satu persatu dicek, namun yang menjawab adalah hantu lain. Hingga ada satu guci yang diduga berisi Tao dan Bao karena tidak ada jawaban ketika ditanya. Pada saat dibuka, rupa-rupanya yang keluar adalah hantu wanita yang langsung mengucapkan terima kasih dan akan mengabdikan hidupnya kepada orang yang telah membebaskannya. Di mana Yuan langsung bergairah sebagai seorang pria meskipun lawan jenisnya adalah hantu. Ketika akan pergi, sudah ada guru Gao yang membuat si wanita hantu langsung menghilang. Sedangkan Yuan diberikan wejangan penting bahwa memelihara hantu adalah sebuah kesalahan. Hantu akan membawakan malapetaka kepada siapapun yang merawatnya. Sebagai sesama pendeta, mereka adalah saudara yang wajib mengingatkan jika ada saudara yang berbuat tidak benar. Mendengar hal tersebut, Yuan akhirnya sadar atas kesalahannya dan berjanji akan melepaskan kedua hantunya. Namun Choi memanas-manasi bahwa itu semua adalah omong kosong karena masih memiliki dendam kepada Tao dan Bao yang telah mengerjainya. Tapi guru Gao tidak peduli dan menyuruhnya memberikan guci Tao dan Bao sehingga Yuan langsung pergi dari sana. Di sini Choi merasa tidak adil dengan bertanya mengapa hantu bisa melihat mereka sedangkan mereka tidak bisa melihat hantu. Guru Gao menjawab jika ingin tidak dilihat oleh hantu maka Choi harus melumuri tubuhnya dengan arang. Dengan begitu hantu tidak akan bisa melihatnya. Pada saat itu juga Choi langsung melumuri tubuhnya dengan arang karena memiliki sebuah niatan buat balas dendam. Yuan mencari tempat sepi buat menghancurkan Guci supaya Tao dan Bao bisa bebas. Kali ini mereka diperintahkan untuk tidak mengikutinya lagi karena semuanya telah berakhir. Manusia dengan hantu tidak bisa bersatu karena akan mendatangkan malapetaka buat mereka masing-masing. Namun Tao dan Bao tidak bisa lepas dan terus mengikuti karena sudah dianggap sebagai paman. Tentu Yuan sangat murka sampai harus menempelkan kertas mantra supaya Tao dan Bao tidak bisa masuk ke dalam penginapan. Tanpa disadari oleh mereka bahwa Choi sudah memperhatikan dari kejauhan dengan tubuh yang sudah dibaluri dengan arang. Ternyata benar bahwa Tao dan Bao tidak bisa melihat Choi sama sekali, namun masih bisa menyium aroma tubuhnya yang terhendus sangat bau, sampai-sampai tidak kuat menciumnya. Di sini Choi menggunakan kesempatan tersebut untuk menangkap Tao menggunakan kertas mantra dan sebuah tabung yang bisa menarik hantu. Sedangkan Bao hanya bisa berteriak memanggil nama Yuan untuk meminta pertolongan. Tak lama Yuan keluar dengan melompati pagar, tapi sayangnya Tao sudah ditangkap oleh Choi lalu pergi melarikan diri, di mana Yuan bergegas mengejarnya. Pengejaran dilakukan sampai masuk ke dalam hutan dan Yuan berhasil menangkap Choi sampai terjatuh yang mengakibatkan tabungnya pecah. Dengan begitu Tao merasakan rasa sakit, namun tiba-tiba datang Ying yang bermaksud menculik Tao buat dijadikan sebagai prajuritnya. Meski berusaha mencegah, Yuan tidak berhasil dan malah mendapatkan tendangan dari Ying. Tak lama Choi meniup trompet memanggil para warga untuk membantu Yuan yang sedang dalam kesulitan. Tapi Ying langsung pergi dari sana membawa Tao ke markasnya.
Rupa-rupanya Ying berencana mengambil arwah Tao untuk dimasukkan ke dalam jasad orang yang sudah meninggal supaya bisa dikendalikan. Tao diperintahkan untuk membunuh siapapun yang memakai seragam pendeta, yaitu seragam berlogo Yin dan Yang. Di sisi lain, Guru Gao bersama para warga termasuk Yuan sudah siap menghadapi bahaya yang akan datang dengan persenjataan masing-masing. Ketika pintu utama diketuk-ketuk, entah oleh siapa, pasukan depan yang dipimpin oleh Yuan langsung bersiaga dan menyiram dengan penangkal hantu pada saat pintunya dibuka. Namun yang datang adalah tukang bubur yang ingin mengantarkan pesanan, bukan musuh. Nah, ketika ketukan yang kedua, itu baru Tao yang sudah dikendalikan oleh Ying sehingga berubah menjadi jahat. Di matanya, Yuan seakan-akan seekor burung yang akan dibunuh dengan cara apapun. Kejar-kejaran terjadi dengan sangat menegangkan karena Tao hanya mengincar Yuan untuk diserang. Pada akhirnya, Yuan berhasil ditangkap dan akan segera dihabisi. Untungnya ada Guru Gao yang membantu meskipun harus meninggalkan penjara Fong dan Chun yang seharusnya dijaga. Di matanya, Tao bukanlah apa-apa karena bisa dibuat melarikan diri dengan dihipnotis balik. Di sisi lain, Yuan mengamankan dirinya di dalam ruangan penjagaan dengan dikunci rapat-rapat supaya tidak ada bisa yang masuk. Sialnya sudah ada Ying yang datang dari atap demi membebaskan kedua ajudannya, di mana Yuan tidak berani melawan dan malah berpura-pura pingsan. Dengan begitu, Ying dapat membebaskan anak buahnya dengan sangat mudah. Namun yang dibebaskan ternyata bukanlah Fong dan Chun, melainkan Choi dan Man yang menyamar demi menangkap musuh mereka atas rencana dari Guru Gao. Ying diikat menggunakan sebuah tali mantra dan digantung supaya mudah dikurung. Tapi nyatanya mereka malah ikut kekurung karena miskomunikasi. Berbagai cara telah dilakukan demi menghindari serangan Ying yang sangat membabi buta karena marahnya sedang meledak-ledak. Namun berakhir gagal. Untungnya ada Yuan yang sedikit membantu dengan memberitahu lokasi Fung dan Chun supaya perhatiannya teralihkan, di mana Ying langsung berusaha menyelamatkan kedua anak buahnya yang digantung dengan tali dengan menaiki sebuah anak tangga. Tapi itu adalah jebakan karena Ying menginjak sebuah tali yang langsung membunuh Fong dan Chun. Kejadian tersebut membuat Ying sangat murka lalu menyerang siapapun yang ada di sana. Melihat hal tersebut, Guru Gao datang membantu karena hanya dirinya lah yang mampu menghadapi Ying. Pertarungan mereka berjalan dengan sangat sengit karena Ying selaku penyihir kegelapan bisa mengeluarkan jurus magis berupa kelelawar. Namun Guru Gao bisa mengatasinya dengan mudah menggunakan jimat berupa koin yang dilemparkan ke salah satu pemimpin kelelawar hingga semuanya mati. Di sini dia juga berhasil menusukkan pedangnya kepada Ying hingga sekarat dan tidak bisa berbuat apa-apa. Di akhir hidupnya, Ying memutuskan buat bunuh diri dengan menyembur ke dalam sumur tua. Semua warga desa merayakan pesta besar-besaran karena kelompok penyihir yang selama ini mengganggu telah binasa dan tidak akan mengganggu lagi. Mereka merayakannya dengan makan-makan termasuk Yuan yang ikut bergabung di dalamnya. Namun dia melihat Tao dan Bao di atas genteng yang sedang kelaparan membutuhkan asupan. Meski sudah menjadi mantan partner, Yuan tetap kasihan dan akhirnya memberikan sedikit makanan cukup buat mereka berdua. Tapi brengkesnya, Choi masih memiliki dendam karena menaruh kertas mantra di atasnya sehingga Tao dan Bao tidak bisa makan. Tak lama datang dua orang warga yang terlihat sangat mencurigakan karena berjalan dengan kaki berjinjit dan hanya Guru Gao dan kedua hantu Tao dan Bao yang mengetahuinya. Guru Gao tahu bahwa kedua orang itu sedang dirasuki oleh hantu dari Fong dan Chun yang ingin menuntut balas dendam, sehingga situasi di sana menjadi sangat kacau. Padahal para warga sangat banyak, namun mereka semua malah ketakutan berlindung di balik ukiran mantra. Sialnya Choi dan Man tidak kebagian dan hanya bisa menerima serangan. Untungnya ada Yuan yang kini berani dengan membantu menggunakan cermin yang bisa mengusir roh hantu dari dalam dua orang warga. Sedangkan yang melumpuhkan adalah Guru Gao dengan mantra khusus ditempelkan di jidat. Kemudian dia meminta tolong untuk menjaga kedua hantu itu karena Guru Gao dan Yuan ingin membuat ritual khusus untuk mengurungnya. Namun bukannya menjalankan amanah, Choi dan Man malah bermain-main dengan kedua hantu sembari berjoget-joget. Apesnya, kuas yang dipakai buat menempel di jidat malah terlepas sehingga Fong dan Chun kembali sadar dan menyerang mereka. Kabar baiknya, Guru Gao dan Yuan berhasil menyelesaikan ritual lalu menangkap kedua hantu dengan sebuah guci.
Dari peristiwa itu, Guru Gao mendatangi sumur tempat di mana Ying melakukan bunuh diri. Jika mayatnya menghadap ke langit-langit, maka situasi aman karena tidak akan berubah menjadi hantu dan akan berbahaya jika sebaliknya. Choi dan Man diperintah untuk mengambil mayat Ying karena kebetulan menghadap ke langit. Ketika Man dan Choi mulai turun, tiba-tiba saja mayat Ying berbalik yang menandakan bahwa Ying berubah menjadi hantu dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Mereka dibuat sangat panik karena buru-buru naik ke permukaan demi menghindari amukan Ying. Namun sialnya yang selamat hanyalah Guru Gao dan Choi, sedangkan Man harus merenggut nyawa karena terbunuh. Pada akhirnya Ying kembali bangkit dengan kekuatan jauh lebih besar dan mampu mendesak Guru Gao dengan kekuatannya. Namun dia tidak berlama-lama karena mendengar suara kedua ajudannya yang meminta pertolongan melalui telepati hantu. Di sisi lain, Yuan sedang berupaya membinasakan Fong dan Chun dengan cara digoreng. Sialnya minyak di atas wajan belum panas sehingga hasilnya jadi setengah matang. Hantu Fong kembali bangkit dengan tubuh yang seperti itu dan langsung melakukan serangan. Tapi Yuan berhasil kabur dengan bersembunyi di balik selimut sembari membaluri tubuhnya dengan arang supaya tidak terlihat. Namun tidak semua bagian tubuh tertutupi yang membuat Fong masih bisa melihat dan menciumnya. Kali ini Yuan menjadi sedikit pintar karena memancing sampai ke pinggir wajan yang minyaknya mulai panas. Ketika sudah dekat, Yuan langsung mengangkatnya ke dalam wajan untuk digoreng. Bisa dipastikan bahwa kali ini hantu Fong telah benar-benar mati. Kemudian datang Ying dengan membawa bau yang dijadikan sebagai sandera supaya Chun, ajudan yang tersisa, tidak dibunuh. Namun ada Tao yang langsung membantu adiknya dengan menjabak Ying sampai terjatuh, di mana momen tersebut digunakan oleh Yuan untuk membinasakan Chun dengan menggorengnya sampai mati. Melihat hal itu, amarah Ying berada di puncak tertinggi karena semua ajudannya telah mati, lalu menyerang Yuan dengan melemparnya dengan sangat keras. Di sini Tao berusaha mati-matian buat melindungi Yuan. Begitupun juga dengan Bao yang notabene masih kecil tapi memiliki kepekaan yang sama. Meskipun usaha mereka gagal lantaran musuh yang terlalu kuat. Untungnya datang Choi dengan persiapan matang-matang karena seluruh tubuhnya dilapisi dengan kertas mantra. Tapi itu masih percuma karena Ying masih bisa melumpuhkannya dengan sangat mudah. Tak lama datang Guru Gao yang membawa sebuah senjata leluhurnya yang bisa mengalahkan hantu sekuat apapun itu. Hingga Ying pada akhirnya memasang kewaspadaan tingkat tinggi, lalu memutuskan buat nyari aman dengan memasuki tubuh Yuan. Yuan dirasuki untuk melawan semua pihak yang ada di sana termasuk Tao dan Bao. Namun Tao tidak tinggal diam karena berani mengorbankan diri supaya hantu Ying keluar dari tubuh Yuan. Begitupun juga dengan Bao yang melakukan hal yang sama. Sampai akhirnya Ying berhasil dikeluarkan dan tertusuk oleh pedang leluhur Guru Gao. Kali ini Ying benar-benar telah mati dan film pun selesai.